Oke, selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti seminar Indo TCM Center pada hari Minggu siang hari ini. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti. Ya, hari ini seperti kita tahu, kita akan membahas kembali hal-hal mengenai Traditional Chinese Medicine ya, atau TCM. Nah, hari ini topik kita adalah membahas tentang penyebab penyakit, ya, penyebab penyakit dalam konsep TCM. Jadi penyakit dalam konsep TCM itu ada apa aja sih sebenarnya, ya? Selama ini kalau kita tahu kan penyebab penyakit tuh adanya kuman ya, kuman, virus, ya, bakteri, ya, macam-macam ya. Nah, kalau dalam TCM bagaimana, ya? Apa sih sebenarnya penyebab penyakit dalam TCM, ya, Chinese Medicine? Nah, pada siang hari ini kita akan bersama Sinse Sinta Amelia, CMD, ya, Chinese Medicine Doctor. Nah, ini. Ya, beliau. Nah, ini profil beliau. Beliau lulus ya, sarjana 1 TCM dari Tianjin University of China. Ya, lalu beliau juga pernah mendapat beasiswa dari China Scholarship Council pada tahun 2009 dan beasiswa dari Sanchiu Pharmaceutical Scholarship pada tahun 2010. Lalu beliau juga menjadi murid teladan di Tianjin University of TCM 2 kali ya, pada tahun 2007 dan 2008. Lalu beliau juga pernah mengajar ilmu Sinse di STAB Nalanda, jurusan Dharma Husada, serta kursus Sinse di Chandranaya, ya, Jakarta. Saat ini beliau juga menjadi anggota aktif di Lembaga Sertifikasi Kompetensi Sinse Indonesia. Nah, sekarang beliau juga berpraktik mandiri di Jakarta. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi kontak person ya, WhatsApp pribadi beliau nih di 0851 000 8655 atau bisa follow juga Instagramnya Sinse Sinta ya di @sinsesinta ya. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke materi. Silakan kepada Sinse Sinta Amelia, CMD, saya persilakan waktu dan tempat. Di onin dulu mikrofonnya, Sinse. Oke. Ya, selamat siang kepada semua peserta dan kepada semua yang telah hadir di sini. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya tahu hari Minggu ini pasti pada mau nyantai ya sebenarnya ya, tapi saya sangat berterima kasih karena teman-teman semua telah bersedia datang ke sini, hadir di sini untuk mendengarkan webinar yang akan saya bawakan. Dan terima kasih juga kepada Indo TCM Center serta Bapak Arya Pranando yang telah mengundang saya dan mempercayakan kepada saya atas webinar kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, kalau saya mungkin ada sedikit kesalahan atau berbuat kesalahan tanpa sengaja karena jujur, ini baru pertama kali webinar Zoom yang saya bawakan. Jadi mohon maaf dulu nih sebelumnya. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Oke, next. Oke, sebelumnya tadi Pak Arya telah mengatakan bahwa TCM itu berbeda ya, maksudnya penyebab penyakitnya berbeda dengan penyebab penyakit pada kedokteran gitu. Kalau penyebab penyakit pada kedokteran itu kan biasanya kan dikenalnya dari virus atau dari bakteri gitu, atau dari fungi bahkan ya. Nah, kalau TCM sebenarnya kenal nggak sih virus atau bakteri atau fungi itu? Jawabannya adalah tidak. Jadi jawabannya adalah tidak.
Jadi penyebab penyakit dalam TCM berbeda dengan penyebab penyakit Western medicine. Jadi kalau gitu karena apa dong? Nah, karena berlandas pada basic theory of TCM yang memiliki sejarah yang panjang selama ribuan tahun. Oke, next lagi. Nah, teori ini dari ribuan tahun itu berasal dari mana? Berasal dari sebenarnya banyak sekali ya, cuman yang paling umum dipakai sampai sekarang itu adalah berasal dari Chen Yan, seorang yang telah menulis buku yang berjudul San Yin Qi Ping Cheng Fang Lun. Menurut Chen Yan, penyebab penyakit ada 3. 1 penyebab dari luar, 6 patogen, 1 lagi penyebab dari dalam, 7 emosi, dan terakhir bukan luar, bukan dalam. Nah, itu contohnya banyak. Oke, next. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh tentang penyebab penyakit, ada perlunya saya menjelaskan beberapa istilah dalam TCM karena istilah-istilah ini tidak pernah dikenal dalam pengetahuan umum ya. Jadi mungkin teman-teman kurang paham, ada yang kurang paham, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, organ Changfu. Changfu itu adalah istilah organ dalam TCM. Nah, terus organ dalam TCM persis nggak sih seperti organ dalam Western medicine? Enggak, ternyata. Jadi ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Yang pertama, misalnya liver atau hati. Ada fungsi, yaitu mengatur kelancaran qi, lalu melancarkan emosi dan menyimpan darah. Nah, itu yang nomor 1 dan nomor 2 itu yang terutama yang berbeda dengan Western medicine. Lalu yang kedua adalah jantung. Ada perbedaannya yaitu menguasai kesadaran atau nanti selanjutnya akan disebut menguasai shen atau jiwa. Lalu yang ketiga adalah limpa. Nah, limpa juga ada fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama menguasai transportasi dan transformasi, dan kedua menguasai kenaikan jernih. Apa sih itu? Udah, gini aja deh. Yang penting tahu bahwa ini fungsi yang berhubungan dengan organ pencernaan utama dalam TCM. Gitu aja sementara ini. Nah, kalau mau lebih jelasnya bisa mendengarkan nanti webinar-webinar yang sudah nanti akan diadakan selanjutnya. Lalu ada fungsi lain yaitu agar darah mengalir lancar dalam salurannya. Lalu kalau paru, nah yang nomor 1 fungsinya masih sama lah dengan Western medicine. Yang kedua itu aja yang agak berbeda, yaitu mengumpulkan pembuluh darah. Oke, next. Ginjal. Nah, ginjal ada fungsi yang berbeda dengan Western medicine. Yang paling pertama adalah menyimpan qing. Jadi qing itu adalah materi paling erat terkait dengan kehidupan sebagai basis tumbuh kembang dan reproduksi. Nah, ini aja beda. Ginjal yang paling mencolok. Nah, yang kedua adalah berfungsi dalam penerimaan qi. Itu juga sangat mencolok perbedaannya. Lalu, apa sih itu qi? Qi itu sulit diartikan langsung ya. Jadi gini, ini ya sudah dah, yang coba saya ujarkan ya. Jadi dia dianggap sebagai energi atau penggerak yang membentuk kehidupan dalam tubuh. Itu qi. Lalu xie. Xie itu apa ya? Jadi xie itu adalah cairan merah dalam pembuluh darah, tetapi terdapat perbedaan dengan konsep darah menurut Western medicine. Jadi makanya tetap dikatakan sebagai xie. Lalu yang terakhir adalah shen. Nah, ini yang tadi saya bilang jantung menguasai kesadaran atau nanti akan disebut shen. Jadi shen ini adalah jiwa, tapi jiwanya berbeda dengan Western medicine. Oke, sekian glosari singkat. Nah, lanjut langsung ke topik utama kita hari ini. Penyebab dari luar atau 6 patogen atau 6 yin. Nah, ini yang pertama kali akan kita bahas. Jadi penyebab penyakit yang berasal dari luar. Apa itu? Itu adalah 6 patogen atau 6 yin. Definisinya, definisinya adalah nggak usah susah-susah, udah ini. Angin dingin, summer heat atau su, karena ini juga susah diterjemahkan ya. Jadi saya langsung bilang aja bahwa itu adalah su, masih dalam bahasa Mandarinnya. Lalu lembab, kering, dan api atau panas. Jadi di TCM ini api dan panas itu sama. Kenapa itu? Nanti lanjut lagi ke babak selanjutnya. Terus 6 yin ini masuk dari luar dan menyebabkan penyakit atau tubuh terkena sakit. Oke. Lalu sebenarnya 6 yin ini dari mana ya? 6 yin ini sebenarnya dari 6 qi. 6 qi itu apa? Ya sama dengan yang tadi saya bacakan itu panas, angin, dingin, dan sebagainya.
Tapi semua itu normal sebenarnya. Jadi 6 faktor perubahan musim yang normal dan diperlukan oleh makhluk hidup. Nah, kapan dia berubah menjadi 6 yin yang berbahaya? Keabnormalan perubahan 6 qi. Jadi 6 qi ini misalnya nih, mestinya musim hujan jadi musim panas gitu. Atau sebaliknya. Dan cengqi tubuh defisiensi. Jadi musimnya sih normal, tapi kitanya sendiri yang nggak normal. Jadi cengqi itu sebenarnya adalah qi atau qi dalam tubuh kita yang defisiensi, artinya kita kekurangan qi dalam tubuh kita. Itu jadi antara musimnya yang nggak normal atau kitanya nggak normal gitu. Nah, itu menyebabkan tubuh tidak beradaptasi, jadilah 6 yin gitu. Oke, next. Ciri-cirinya apa nih ya kalau kita terkena 6 yin? Oke, lanjut. Jadi ciri-cirinya adalah karena penyakitnya berasal dari luar. Jadi penyakitnya itu masuk dari hidung, mulut, dan kulit. Lalu yang sangat terkait dengan perubahan musim. Jadi kalau misal ini kan saya kasih ada musim semi, musim panas, nanti di slide selanjutnya ada musim lembab, boleh langsung di slide selanjutnya. Nah, ini musim gugur, musim dingin, musim summer. Ini kenapa saya bilang musim? Karena ini sangat dipengaruhi oleh perubahan musim. Indonesia nggak ada 4 musim ya, itu jadi gimana dong? Oh, sama, tetap. Jadi tetap akan dipengaruhi oleh musim. Kalau Indonesia jadinya dipengaruhi oleh musim panas atau musim hujan. Jadi nggak seperti musim di China gitu. Seperti ini. Cuman karena saya kan mengambil ilmunya dari China, jadi saya akan menerangkan musimnya ini berdasarkan musim ini. Nah, terus kalau di China itu bagaimana ya? Oke lah, kita ke China dulu yang musim berdasarkan 4 musim. Boleh ke sebelumnya. Nah, kalau di 4 musim, musim semi itu mudah menyebabkan angin. Lalu musim panas itu mudah menyebabkan panas, api, dan su. Lalu selanjutnya next. Kalau musim gugur mudah menyebabkan kering. Kalau late summer mudah menyebabkan lembab, dan kalau musim dingin mudah menyebabkan dingin gitu. Oke, lanjut. Lalu lokasi juga penting. Orang yang tinggal di gunung sama orang yang tinggal di danau, yang lokasi dekat air, dan orang yang tinggal di daerah yang kering, contoh padang pasir gitu, atau daerah yang tandus, itu akan terkena 6 yin yang berbeda-beda faktornya gitu. Jadi seperti itu. Jadi 6 yin sangat dipengaruhi oleh lokasi. Next. Dan 6 yin selain bisa menyerang tubuh sendiri-sendiri, juga bisa menyerang dengan bergabung dengan faktor lain. Biasanya ini, nggak mungkin dia cuma sendiri. Biasanya gabung dengan yang lain. Nah, misalnya kalau angin bergabung dengan dingin, atau angin bergabung dengan panas, atau su bergabung dengan lembab, atau ada nih yang 3 langsung gabung sekaligus, angin, dingin, lembab. Oke, next. Nah, ini tambahan untuk lebih memudahkan mengenali 6 yin gitu. Jadi riwayat penyakit dari 6 yin ini relatif singkat. Jadi hanya dalam hitungan hari, minggu, atau bahkan jam. Mungkin nggak bulanan, jarang ya. Tua tahunan mungkin nggak, aduh apalagi tahunan nggak gitu. Lalu penyebab ini ringan dan cukup mudah diobati gitu. Oke, next. Ciri khusus masing-masing yin. Oke, next. Angin. Kita masuk ke masing-masing. Jadi ini tadi kita membahas yang tadi secara umum, yang ini secara khusus. Angin. Definisi dari angin. Penyebab penyakit yang berasal dari luar, bersifat suka bergerak, tidak menetap, dan ringan. Next. Jadi itu kan yang tadi definisinya. Nah, ini secara lebih karakteristik. Jadi secara lebih karakteristik yang lebih ini apa sih angin sih? Terus kalau orang terkena angin seperti apa? Nah, yang pertama adalah bersifat yang. Angin itu kan suka bergerak. Kalau dalam yin yang, jadi TCM itu ada filosofi yin yang. Jadi yin itu lebih ke arah diam, dan yang lebih ke arah bergerak. Karena angin bergerak maka dikatakan bersifat yang. Kedua, mudah menyerang tubuh bagian atas, permukaan kulit, serta organ tubuh paru-paru. Jadi gampangnya angin, ya udah ingetin aja dah kalau angin tuh lebih menyerang tubuh bagian atas. Ke bawah bisa nggak? Ya bisa, tapi nggak umum.
Lalu yang ketiga, akut dan mudah cepat berubah. Ini maksudnya, jadi misalnya kita kena angin, itu mungkin dalam hitungan detik, mungkin. Bisa juga nggak sih gitu. Bisa juga hitungan menit, tapi biasanya cepat gitu. Dan mudah cepat berubah. Ini berkait dengan gejalanya berbentuk seperti angin yang bergerak-gerak. Maksudnya gimana? Jadi misalnya saya lagi nyeri di tangan karena angin. Nanti bisa bergerak ke punggung gitu. Terus besoknya bisa bergerak lagi ke kepala gitu. Jadi dia bergerak, dia nggak bisa pindah, dia nggak bisa tetap di satu tempat, dia akan berpindah. Dan penyebab dari ratusan penyakit. Jadi mau misalnya lembab gitu, panas dan sebagainya, itu kebanyakan awalnya dari dia. Next. Kalau misalnya menyerang bagian tubuh bagian atas, akan muncul gejala sakit kepala, hidung tersumbat, tenggorokan gatal. Kalau menyerang permukaan kulit, akan timbul gejala meriang, takut angin, dan berkeringat. Next. Penyakit seperti angin yang bergerak-gerak berarti saat timbul gejala-gejala berbentuk pergerakan. Jadi contohnya tremor, kejang, vertigo, itu kan tremor ya, tahu lah ya, tangannya kan geter-geter, gerak-gerak gitu. Vertigo adalah seperti kepala bisa berputar gitu, seperti seakan-akan kita sedang berputar. Jadi itu semua adalah bentuk yang pergerakan. Oke, next. Kita masuk ke dingin. Definisi dingin adalah penyebab penyakit yang berasal dari luar, bersifat dingin, membekukan, dan menghambat. Next. Karakteristiknya, jadi gimana kita tahu bahwa kita kena dingin? Pertama, bersifat yin. Tadi sudah kita uraikan yin yang. Nah, jadi kalau yin itu bersifatnya diam, lalu bersifatnya dingin, dan sebagainya. Itulah sifat-sifatnya, makanya dikatakan bersifat yin. Kedua, mudah melukai energi yang. Karena dia bersifat yin, maka mudah melukai energi yang. Jadi maksudnya apa nih? Melukai energi yang maksudnya kita jadi kekurangan panas dalam tubuh gitu. Jadi kita menjadi merasa dingin. Ketiga, membekukan dan menghambat. Pernah lihat salju, danau bersalju itu kan danau kan sebelumnya adalah air. Nah, kalau dia tiba di musim salju, maka danaunya akan menjadi padat gitu, es. Jadi udah nggak air lagi. Nah, ini prinsipnya sama seperti itu, membekukan dan menghambat. Dan menyebabkan aliran qi xue tersumbat. Akhirnya menimbulkan nyeri. Jadi ini tiga ini itu semua satu kesatuan. Ini adalah karakteristik dingin. Jadi kebanyakan dingin berhubungan dengan nyeri. Oke, next. Bersifat yin mudah melukai energi yang. Nah, ini yang tadi saya udah jelaskan. Ya, gejala yang timbul adalah takut dingin, tidak berkeringat, sakit perut, kaki tangan dingin. Next. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu lembab. Penyebab yang berasal dari luar bersifat lembab, berat, keruh, lengket, dan statis. Next. Jadi itu maksudnya apa ya semua itu yang tadi saya katakan nih ya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi lembab itu bersifat menghambat kelancaran sirkulasi qi. Kalau misalnya qi yang diserang di jantung akan menjadi dada sesak. Yang kedua, limpa lambung akan menyebabkan perut kembung, nafsu makan berkurang. Dan ketiga, menyerang kandung kemih akan menyebabkan perut bagian bawah nyeri, BAK tidak lancar, dan terputus-putus. Next. Maaf, ini yang tadi itu lebih ke arah yang tadi sebelumnya definisi. Jadi sekarang kita masuk ke karakteristik sebenarnya. Karakteristik lembab juga bersifat yin. Sama dengan dingin. Mudah melukai energi yang. Lalu yang kedua, menghambat kelancaran sirkulasi qi. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga, bersifat berat, keruh, lengket, dan statis. Lembab ini jadi sama seperti kayak baju kita terus kerendam air gitu. Jadi basah lembab. Nah, ini apa yang terjadi kalau misalnya kita pegang baju yang bekas basah itu yang kerendam air? Kan rasanya kayak berat gitu. Nah, itu juga sama sih prinsipnya ya. Terus yang keempat adalah mengarah ke bawah, menyerang bagian bawah tubuh, contoh kaki. Jadi kebalikan dari
angin, maka lembab ini lebih cenderung menyerang ke bawah gitu. Jadi organ-organ tubuh bagian bawah lah yang kebanyakan diserang oleh lembab. Jadi kalau misalnya kaki nih ada masalah, ya kebanyakan kita langsung mikir oh lembab, tapi udah pasti lembab semua belum tentu juga, cuman kebanyakan. Oke, next. Baik. Nah, kalau maksudnya lengket dan statis itu apa ya? Tadi kan udah saya terangkan berat gitu. Nah, lengket dan statis itu lebih kalau dalam TCM itu masuk ke dua hal. Yang pertama adalah gejala. Jadi gejalanya itu bersifat lengket dan statis. Contoh, sekresi yang keluar dari tubuh bersifat lengket gitu. Jadi misalnya keringat lengket, feses lengket, atau urin lengket alias tidak lancar. Itu adalah definisi pertama. Yang kedua adalah pada lama waktu. Jadi maksudnya apa nih lama waktu kok lengket statis? Jadi penyakit seorang lengket di tubuh. Terus susah bener, kayak lem kalau udah dilem kan ditarik, aduh susahnya minta ampun. Nah itu sama. Kita mau menyembuhkan penyakit itu, aduh susahnya minta ampun. Udah siap-siap deh. Pokoknya kalau ada orang yang kena lembab, kita langsung, siap-siap deh. Lama sembuhnya. Kalaupun sembuh, mudah timbul lagi. Oke, next. Ya, berat dan keruh. Nah, berat dan keruh, apa yang lebih, apa namanya, lebih spesifiknya ya, tadi sesudah saya jelaskan, maka ini lebih spesifiknya adalah pada gejala. Gejalanya adalah tubuh, kepala, tangan, atau kaki terasa berat. Nah, jadi misalnya pernah nggak Anda merasakan kayaknya aduh badan berat gitu, rasanya kayak kayak nampung 100 kilo. Nah, itu udah gejala-gejala lembab juga sih. Ya, boleh dicurigai sebagai gejala lembab gitu. Lalu yang kedua adalah sekresi. Sekresinya adalah warna air seni keruh, warna keputihan putih keruh, dan muka keruh. Ini udah jelas banget. Oke, next. Lokasi bagian bawah tubuh. Nah, itu yang tadi saya katakan menyerang bagian bawah. Jadi yang masalah biasanya air seni, keputihan, diare, disentri, kaki bengkak udem. Jadi kalau misalnya Anda melihat kaki bengkak udem, itu jadinya boleh langsung mikir dah. Oh, ini lembab. Oke. Kemungkinan pertama. Ya, lanjut. Masuk ke SU. SU adalah penyebab penyakit dari luar bersifat panas, sangat terkait dengan musim atau musim panas. Jadi kalau musim dingin mungkin nggak kena SU. Oh, nggak. Biasa ini karena sangat terkait dengan musim. Jadi hanya pada musim panas. Lalu mudah bergabung dengan lembab. Jadi biasanya kalau ada SU, biasanya pasti ada lembab. Next. Karakteristik mudah melukai chi dan cairan. Jadi orang yang kena ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu kedua, mudah menyerang kepala dan mata. Ketiga, mudah melukai jantung dan sen. Keempat, mudah memacu pengeluaran keringat dan disertai gejala lembab. Contoh, lesu, mudah mengantuk, dan pengap. Lanjut. Gejala yang timbul. Nah, ini masih berkaitan dengan karakteristik yang tadi saya jelaskan. Mudah haus dan suka minum. Nafas pendek dan lemah lusuh. Karena yang terganggu adalah chi dan cairan. Yang kedua adalah pusing, vertigo. Lalu demam dan tiba-tiba pingsan. Jadi tiba-tiba pingsan ini masih terkait dengan melukai sen. Gitu. Oke, lanjut. Kering. Nah, definisi kering adalah penyebab penyakit dari luar yang bersifat kering. Sama ya berarti ya. Oke, next. Nah, karakteristiknya apa nih? Pertama, mudah melukai cairan. Oh, sama ya berarti dengan SU ya. Oh ya, sama, tapi ada bedanya. Jadi gejalanya kulit kering, pecah-pecah, hidung kering, bibir pecah-pecah, BAK sedikit sembelit. Gitu. Agak sedikit berbeda ya. Lalu yang kedua adalah melukai paru-paru. Jadi kering itu biasanya melukai paru-paru. Ciri khususnya, nah mau tahu ciri khusus melukai paru-paru akibat kering? Nah ini dia, batuk kering, sedikit atau tidak ada dahak. Jika ada dahak, maka dahaknya sulit dikeluarkan bahkan mengandung darah. Oke, next. Yang terakhir, api atau panas. Definisinya adalah penyebab penyakit dari luar yang bersifat panas dan naik ke atas. Next.
Ada bedanya nggak? Ada. Nah, ada samanya nggak? Ini ada juga samanya. Sama-sama yang, sama-sama 6 yin dari luar, dan karakteristiknya kurang lebih sama. Tapi bedanya apa? Kalau panas, menyebar di seluruh tubuh. Kalau api, kumpul doang di satu tempat. Itu caranya dalam menyebabkan penyakit. Next. Baik, karakteristiknya adalah satu, bersifat yang. Oh ya, udah jelas ya ini ya. Karena kan yang itu adalah yang bergerak, panas, dan sebagainya. Kedua, mengarah ke atas. Jadi sama seperti angin, dia mudah menyerang lokasi tubuh bagian atas seperti kepala dan sebagainya. Yang ketiga adalah mudah mengganggu jantung dan sen. Jadi mudah mengganggu jiwa, lebih ke arah jiwa ya. Yang keempat adalah mudah melukai jinye atau cairan. Ya kita tahulah sifat api kan maksudnya membakar ya gitu. Jadi sama lah ini mudah melukai jinye atau cairan. Nah, selanjutnya mudah menimbulkan angin. Jadi rata-rata penyebab penyakit api itu mudah menimbulkan penyakit selanjutnya yaitu angin. Yang keempat menggerakkan xue. Menggerakkan xue maksudnya adalah menyebabkan pendarahan. Lalu yang terakhir menimbulkan bisul dan koreng. Oke, next. Nah, bersifat yang mengarah ke atas. Ini yang sudah saya jelaskan, mengarah ke atas biasanya mudah melukai lokasi tubuh bagian atas, misalnya mata, tenggorokan, dan gusi, yaitu di lokasi-lokasi bagian atas. Lalu gejalanya adalah demam tinggi, gelisah, haus sekali, nadi, dan maaf ini saya salah ketik, maaf ya, jadi sampai haus sekali aja. Lalu next. Mudah mengganggu jantung dan jiwa. Nah, ini apa yang gejala yang timbul? Kalau ringan, tidak fokus, gelisah, dan susah tidur. Kalau berat, maniak, bicara kacau, bahkan hilang kesadaran. Next. Lalu menimbulkan angin. Gejalanya demam tinggi, kesadaran hilang, epilepsi, bola mata mendelik ke atas, dan menggerakkan xue, menimbulkan pendarahan. Next. Nah, menimbulkan bisul. Bisulnya seperti apa ya? Nah, ini dia nih, boleh diingat. Jika Anda melihat bisul merah, bengkak, panas, sakit, ya, ini 4, merah, bengkak, panas, sakit, seperti ini gambarannya, boleh Anda langsung bilang, ini Pak, karena panas atau api. Oke, next. Lici atau qi yang mewabah. Jadi, kalau dalam bahasa yang zaman sekarang itu artinya wabah, penyakit. Jadi, ini adalah berbicara soal wabah. Contohnya adalah, ya Anda semua pasti tahu lah ya, COVID-19. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu. Saya tidak membahas COVID-19 sekarang ini di sini. Karena COVID-19 itu kita sudah punya yang lebih berwenang untuk memberikan penjelasan dan informasi, yaitu gugus COVID-19. Jadi mohon maaf sebelumnya jika ada pertanyaan yang menanyakan tentang COVID-19, maka saya tidak bisa menjawabnya dan saya tidak akan menjawabnya. Mohon maaf, jadi yang saya bahas di sini adalah wabah-wabah yang biasa ya, contohnya misalnya seperti wabah cacar air, atau wabah campak, atau wabah disentri. Jadi wabah-wabah seperti itu. Nah, mungkin yang saya akan bahas apa adalah tentang protokol kesehatan. Nah, itu dah. Dan oke, next. Karakteristik wabah. Mendesak, berbahaya, menular, mewabah, muncul dalam satu waktu, dan gejala pada setiap orang hampir mirip. Kayaknya saya nggak perlu menjelaskan. Ini udah Anda semua pasti paham. Oke, next. Faktor penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan lici? Yang pertama adalah cuaca. Perubahan musim menjadi abnormal. Contoh musim panas terlalu lama, musim dingin terlalu lama, musim hujan terlalu lama, banjir, gempa, dan lain-lain. Ya, jadi seperti yang pernah Anda saksikan di TV-TV dan mungkin Anda mengalami sendiri. Contohnya misalnya ketika Jakarta banjir, itu pasti mudah terjadi wabah diare ya. Jadi orang ya itu kan karena perubahan cuaca yang tidak normal. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan.
pencemaran lingkungan, polusi udara, air, tanah, makanan yang tercemar, dan sebagainya. Itu bisa menimbulkan wabah. Yang ketiga, next. 3. Nah, gagal mencegah penularan. Nah, ini dia yang saya tadi katakan. Paling saya hanya akan mengingatkan soal menjaga protokol kesehatan. Tidak menjalankan social distancing, masih tetap berkontak dekat atau makan bekas dan memakai baju yang sama dengan penderita, itu akan menyebabkan licin. Jadi udah tahu orang sakit, masa masih kita deketin ya? Nah, tapi sayangnya masih banyak orang seperti itu. Jadi inilah tugas bagi kita semua ya. Jadi bukan hanya petugas kesehatan aja, tapi semua orang untuk mengingatkan untuk tetap menjaga jarak. Oke, lanjut. Keempat, masalah sosial. Perang berkepanjangan, konflik sosial, tempat kerja yang tidak kondusif, dan kemiskinan ini juga rentan menyebabkan wabah atau licin. Oke, next. Penyebab dari dalam, 7 emosi. Ini juga sangat penting. Jadi dalam TCM, penyebab penyakit yang boleh dianggap sangat penting, yang tadi pertama adalah 6 yin, atau 6 patogen. Yang kedua adalah ini, 7 emosi. Ini sangat penting. Oke, nah lanjut. Apa itu 7 emosi? 7 emosi adalah marah, senang, khawatir, sedih, takut, depresi atau melankoli, dan terkejut. Khawatir ini gini ya, ini banyak penerjemahan. Ada yang mengatakan khawatir, ada yang mengatakan banyak berpikir. Karena jujur ya, bahasa Mandarin itu sangat sulit diterjemahkan. Ke dalam bahasa Inggris pun juga sulit diterjemahkan, apalagi ke bahasa Indonesia. Kita semua sudah mengusahakan yang terbaik. Yang penting Anda mengerti maksudnya. Jadi, lanjut. Jadi sebenarnya 7 emosi itu apa sih? 7 emosi adalah aktivitas tubuh yang normal. Oh, jadi kita boleh dong punya 7 emosi? Oh, boleh banget. Boleh sekali. Ini adalah aktivitas psikologis tubuh manusia sebagai reaksi terhadap rangsangan luar tubuh. Kalau kita dipukul orang, masa kita nggak boleh marah sih? Itu pastilah kita langsung marah. Atau kita ketemu macan, pasti kita takut dong ya. Atau misalnya kita dapat lotre, wah Anda menang 1 triliun. Waduh, senang dong. Itu wajar ya, pastilah ada. Dan dalam keadaan biasa tidak akan menimbulkan penyakit. Loh, jadi kapan dong menimbulkan penyakit? Next. Kapan menimbulkan penyakit? Itu adalah ketika semuanya terlalu berlebihan. Nah, jadi saking berlebihannya, Anda atau tubuh Anda tidak bisa menahan rangsangan yang ditimbulkan oleh 7 emosi dan terjadilah penyakit. Lalu karakternya pertama, langsung menyerang ke dalam. Kalau yang tadi 6 yin itu masih di luar ya, berasal dari luar dan juga menyerangnya cenderung keluar tubuh. Nah, ini langsung menyerang ke dalam. Menyerang ke dalam kemana? Ke organ Cangfu. Lalu yang kedua adalah mempengaruhi Qing dan Qi Cangfu. Yang ketiga, menimbulkan gejala psikologis. Dan keempat, penyakit yang diderita sangat dipengaruhi naik turunnya emosi. Nah, oke, next. Langsung menyerang ke dalam. Ini menyerang masing-masing organ yang berkaitan dengan emosi tertentu, tapi semuanya akan menyerang ke jantung dan sen. Ini maksudnya nomor 1 apa ya? Menyerang masing-masing organ yang berkaitan dengan emosi tertentu. Nah, ini saya sudah gambarkan di diagramnya. Jadi kalau kita marah, itu menyerang organ liver. Kalau kita senang, menyerang organ jantung. Kalau khawatir atau banyak berpikir, menyerang limpa. Kalau takut, menyerang ginjal, dan sedih, menyerang paru-paru. Next. 3. Penggabungan banyak emosi akan mengganggu jantung, hati, ginjal. Maksudnya apa nih penggabungan banyak emosi? Oh, yang muncul bukan marah doang. Jadi misalnya ada marah, ada takut, ada banyak berpikir. Nah, itu 3 kan, 3 emosi. Nah, itu penggabungan banyak emosi. Langsung mengganggunya bukan satu organ lagi, tapi jantung, hati, ginjal. Mau yang mana juga sama emosi? Iya, sama. Lalu yang keempat, mudah membangkitkan penyakit terpendam. Maksudnya apa nih? Oh, tadinya udah ada dalam tubuh.
cuman nggak nunjukin gejala yang jelas. Jadi masih ada nih, udah ada dalam badan. Terus kena masalah tujuh emosi, udah muncul. Oke, next. Nah, ini maksudnya apa ya? Ini adalah istilah-istilah, maksudnya bukan istilah ya, tapi teori ya, teori yang berasal dari kitab Huang Tinei-Ching, kitab kuno TCM yang sangat terkenal. Nah, ini ada 6. Jadi, marah akan mengakibatkan qi naik ke atas. Lalu, senang akan menyebabkan qi rileks, melambat, atau tersebar. Yang ketiga, terkejut akan menyebabkan qi kacau. Keempat, sedih menyebabkan qi menghilang. Kelima, khawatir atau banyak berpikir menyebabkan qi berkumpul. Takut menyebabkan qi ke bawah. Nah ini apa namanya? Bolehlah kita pelajari ya, karena ini sangat menarik dan benar loh. Contoh, misalnya takut menyebabkan qi ke bawah. Kalau takut berasa nggak kayaknya ke WC terus gitu. Nah kenapa? Karena qi-nya ke bawah, keluar lewat air seni gitu. Atau malah mau BAB. Nah itu kan semua mengarah ke bawah. Lalu khawatir akan banyak berpikir menyebabkan qi berkumpul. Jadi kita ini maksudnya sama seperti mengumpulkan energi qi fokus ke satu tempat tertentu. Ini berhubungan dengan fokus. Jadi qi-nya tuh ngumpul di satu tempat dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalah di mana? Berlebihan. Nah, sekali lagi berlebihan. Apa-apa nggak boleh berlebihan. Berlebihan dan qi xue pun kacau. Oke, next. Lanjut. Ini satu persatu yang akan saya bahas. Pertama, marah. Apa yang akan ditimbulkan dari marah yang berlebihan? Marah biasa boleh. Nah, ini yang berlebihan yang nggak boleh. Merugikan diri Anda sendiri. Yang pertama, qi liver naik ke atas. Nah, ini kan yang tadi saya udah katakan, marah menyebabkan qi ke atas. Nah, ini apa yang naik ke atas? Qi liver. Kenapa? Karena marah menyerang liver. Menyebabkan gelisah, mudah marah, muka merah. Yang kedua, xue mengikuti qi naik ke atas. Muntah darah bahkan pingsan. Ketiga, mempengaruhi limpa lambung, sendawa, muntah, kembung, diare, tidak nafsu makan. Oke, next. Senang. Oh, senang nggak boleh berlebihan. Nggak boleh. Apa yang akan ditimbulkan? Pertama, qi jantung tersebar. Kenapa? Karena senang menyebabkan qi tersebar dan menyerang jantung. Yang timbul adalah sulit fokus, jantung berdebar, sulit tidur. Anda pernah jatuh cinta pada kala pertama. Rasanya nggak bisa dikendalikan nih senangnya. Nah, bener kan? Timbul gejala-gejala seperti ini. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, sen jantung tidak terpelihara. Nah, ini kalau udah makin berat, ini Anda senangnya udah nggak bisa dikontrol. Ini akan timbul tertawa terus tidak berhenti, bicara kacau, bergerak juga kacau. Ini maksudnya ya udah, ya oke lah. Dan next. Lalu khawatir atau banyak berpikir. Jadi dulu pernah ada yang nanya ke saya, malah kita yang mikir pelajaran kan sifatnya positif. Nah itu jadi yang nggak boleh. Jadi apakah kita berpikir untuk pelajaran tuh nggak boleh? Oh, maksudnya bukan itu sih. Maksudnya sebenarnya adalah lebih ke arah banyak berpikir ke arah yang negatif. Makanya dinamakan khawatir. Jadi contohnya, kita masih di hari ini, hari Minggu ya, 20 Desember 2020. Anda udah mikirin 2021. Aduh ini lagi pandemi, ekonomi gua susah nih. Aduh, nanti 2021 ekonomi gimana? Itu dia tuh banyak mikir tuh artinya tuh. Udah mikirnya belum sampai udah mikir ke situ. Nah, itu yang dimaksud dengan khawatir atau banyak berpikir. Nah, makanya saya kasih gambar seperti orang yang ini kan tuh lihat banyak pikirannya ya. Nah, apa yang akan ditimbulkan? Pertama, qi limpa berkumpul kemudian stagnan. Akan menjadi tidak nafsu makan, kembung, BAB encer. Kedua, qi jantung akan berkumpul kemudian stagnan. Menyebabkan lesu, kusut, tidak bergairah, respon lambat. Next. Nah, ini lanjut ke sedih. Jadi sedih yang berlebihan akan menyebabkan qi paru hilang menyebar. Contohnya suara kecil, nafas pendek, lemah lesu, pikiran mengembara, tidak keruan. Lalu, kalau terkejut apa yang akan timbul?
Qi jantung kacau. Yaitu gejala lebih spesifik, mudah kaget, jantung berdebar, susah tidur, tidak tenang, bicara kacau. Lalu kalau takut akan menimbulkan qi ginjal tidak kokoh, qi terjebak ke bawah. BAB dan BAK tidak terkontrol, serta beser mani. Oke, next. Oh, ada bedanya nggak ya terkejut sama takut? Ada bedanya. Yang pertama, kalau terkejut itu dia tiba-tiba tegang. Jadi mendadak langsung tegang. Kalau takut itu muncul perlahan di dalam hati. Nah, jadi muncul perlahan dalam hati. Jadi terkejut itu dari definisi yang saya sudah tuliskan, tiba-tiba tegang, di luar kesadaran, rangsangan sangat kuat dari luar, muncul mendadak, itu semua Anda perhatikan nggak? Itu cenderung dari luar. Jadi bukan kemauan saya loh gitu, bukan kemauan saya itu muncul mendadak. Kalau takut apa? Lebih ke arah dalam diri, dari diri sendiri yang muncul. Biasanya sesudah kena terkejut. Oke, next. Nah, ini apa? Depresi atau melankoli. Jadi berbeda dengan 6 emosi yang sebelumnya, depresi atau melankoli ini cirinya adalah negative thinking, minder atau rendah diri, selalu merasa yang muncul pasti buruk. Ini mau nasihatin gimana, dikasih motivasi tetap aja enggak, pasti yang jelek yang muncul. Nah, seperti itu. Makin lama akan menyebabkan apa? Kehilangan rasa suka terhadap apa-apa aja. Contoh hobi, disuruh misalnya kamu suka apa, misalnya suka jalan-jalan, udah nggak mau jalan-jalan. Aku udah depresi terhadap dunia, jalan-jalan nggak mau, kerja juga nggak mau. Apa hubungan suami istri udah kehilangan keinginan dah. Lalu yang selanjutnya kalau ini makin parah terus akan melukai paru dan mempengaruhi nafas, akan jadi mengeluh sesak nafas dan nafas pendek. Oke, next. Nah, 7 emosi mempengaruhi penyakit. Nah, jadi yang tadi saya bilang kalau misalnya itu semua normal, boleh nggak? Oh, boleh. Saya jadi depresi, melankoli, oh boleh. 1 hari aja cukup. Kalau lebih akan jadi penyakit. Takut boleh nggak? Takut boleh, sedih sebentar aja. Tapi nanti kalau kita sudah menghadapi dan sudah melalui, jangan takut terus, nanti jadi penyakit. Jika positive thinking, 7 emosi bisa terkendali dengan baik, maka kesembuhan mudah tercapai. Tapi jika negative thinking, kehilangan harapan, mikirnya jelek melulu, 7 emosi tidak terkendali dan bergolak seenaknya, penyakit akan semakin berat. Makanya saya suka menyemangati pasien saya. Ini penting sekali soal psikis ya. Jadi kalau mereka misalnya nggak mendapatkan dorongan semangat, lalu pikirnya negatif terus, bisa baik nggak bisa baik, udah nggak bisa baik. Tapi kalau dia semangat, oh saya semangat, pasti baik. Nah itu pasti akan sembuh. Oke, next. Penyebab bukan luar, bukan dalam. Oke, lanjut. Pertama, kebiasaan makan minum. Oh, jadi kebiasaan makan minum kita itu menyebabkan sakit ya? Oh, sangat. Jadi apa aja nih yang termasuk dalam ini? Yang pertama adalah makan minum tidak teratur. Kedua adalah makan minum tidak higienis. Dan ketiga lebih banyak mengkonsumsi makanan tertentu. Next. Nah, makan minum tidak teratur. Next. Nah, yang dimaksud ini yang pertama adalah terlalu lapar. Terlalu lapar contoh apa? Katanya sekarang tidak ada kelaparan. Ekonomi kita, negara kita sudah maju, jadi nggak mungkin kelaparan. Nggak mungkin. Pada saat apa? Diet ketat. Jadi orang yang diet ketat ini sebenarnya harus memperhatikan apa sih namanya kemungkinan terjadinya gejala-gejala berikut ini. Jadi kalau saran saya melaksanakan diet harus ada aturan-aturan tertentu. Jangan terlalu kayak nggak ada aturannya gitu, karena akan menimbulkan masalah terlalu lapar yang lanjutnya menimbulkan satu, defisiensi qi dan xue. Contoh gejalanya organ melemah, fungsinya menurun, dan seluruh tubuh jadi lemah. Lalu orang tersebut akan gampang terkena 6 yin. Nah, yang ketiga adalah limpa terganggu. Jadi orang tersebut akan suka nyeri di perut. Next. Makan terlalu banyak. Terlalu lapar nggak boleh. Makan terlalu banyak juga nggak boleh. Gitu. Jadi sekarang ini mendapatkan makanan yang enak sangat gampang. Tinggal panggil Grab, Gojek, udah makanan datang. Nah, tapi terlalu banyak ya
sesekali boleh lah kita itu apa namanya sih, makan yang enak ya gitu, itu sangat boleh menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau tiap hari misalnya tiap hari makan 5 kali terus, nah itu akan menjadi makanan stagnan, tidak tercerna, perut kembung, sakit perut, sendawa, asam naik ke mulut, dan muntah. Terus lama-kelamaan akan apa nih? Mengganggu fungsi limpa dan menimbulkan Xiaoke, diabetes dari sudut pandang TCM. Jadi Xiaoke itu diabetes, tapi bukan diabetes yang seperti Western medicine. Jadi dari sudut pandang TCM. Obesitas, ambeien, sumbatan di jantung. Nah, ini kalau terlalu banyak makan akan jadi seperti ini. Next. Makanan tidak higienis. Jadi tadi kita membahas terlalu kenyang dan terlalu lapar. Ini makanan tidak higienis. Contoh misalnya, saya pernah dengar tuh ada orang yang makan di warung atau di mana tahu dah. Pokoknya dia ketemu di dalam sana ternyata kulkasnya itu, kulkas yang menyiapkan makanan itu banyak kecoaknya. Waduh. Nah, itu tuh juga termasuk jadi makanan tidak higienis. Nah, apa yang akan ditimbulkan? Satu, gangguan pada limpa, sakit perut, mual, muntah, sering BAB, dan kedua, kalau parah ya, kayaknya si kecoa nggak nimbulin inilah, cuman ini mungkin yang sudah parah banget ya. Itu menimbulkan kalau ringan, sakit perut, kalau muntah, diare, kalau berat, akan menimbulkan pingsan, bahkan meninggal dunia. Oke, next. Lebih banyak mengonsumsi makanan tertentu. Next. Maksudnya apa ya? Oh, ini jadi cenderung kayak pilih-pilih makanan ya, atau bukan pilih sih. Jadi dalam durasi kita harusnya kita durasi misalnya dalam setahun tuh kita harusnya makan seimbang. Tapi ini kok makannya lebih banyak ke satu tertentu gitu. Jadi misalnya dingin. Aduh, musim panas nih. Aduh, makanya maunya dingin terus. Kalau panas nggak mau gitu. Atau panas misalnya, aduh, nggak suka nih makan yang dingin. Maunya panas mulu gitu. Nah, itu contoh seperti itu. Kalau misalnya makan makanan yang bersifat dingin, itu akan melukai yang limpa dingin muncul. Lalu yang makanan bersifat panas akan menimbulkan lambung menjadi panas, mudah timbul sariawan, jerawat, wasir. Oh ya, saya mau tambahkan satu lagi. Ini maksudnya dingin panas bukan soal suhu ya. Jadi soal suhu juga ya, soal temperatur juga ya, tapi lebih ke arah sifat dan rasa pada obat atau makanan gitu. Jadi, nah itu bisa jika Indo TCM Center mau mengadakan webinar selanjutnya, mungkin bisa dibahas tentang sifat dan rasa dalam obat atau makanan. Nah, terus yang ketiga adalah suka minum arak. Nah, jadi orang suka minum arak nih, bisa kenapa? Lembab panas. Next. Yang kedua, rasa. Nah, kalau misalnya Anda tuh sukanya makannya asam doang, itu bisa kena liver. Kalau sukanya pahit doang, bisa kena jantung. Sukanya manis doang, bisa kena limpa. Sukanya pedas aja, bisa kena paru. Sukanya asin aja, bisa kena ginjal. Nah, gitu. Jadi 5 rasa ini berafiliasi dengan salah satu organ. Jika kelebihan, jadi sebenarnya boleh nggak sih? Boleh, asal jangan kelebihan. Kelebihan mengonsumsi maka akan merusak organ. Dan bisa juga merusak hubungan antar organ. Jadi misalnya pahit nih, menyerang jantung. Kebanyakan dia bisa menyerang organ yang lain, bukan jantung aja. Oke, next. Lainnya, menyukai satu jenis makanan terus-menerus makan itu. Misalnya, aduh, aku sukanya makan burger terus, itu nggak mau yang lain. Atau tidak menyukai satu jenis makanan, sehingga tidak memakan. Misalnya, aku nggak suka sayur. Ya udah, aku nggak makan sayur gitu. Ini contoh, bisa mengurangi fungsi tubuh dan menimbulkan penyakit. Tapi ada catatannya ya. Jadi misalnya, oh, saya berarti harus semua makan dong. Ya, kalau Anda misalnya ada dilarang oleh tenaga kesehatan atau praktisi TCM, ya misalnya Anda nggak boleh makan durian nih misalnya, ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi itu tidak berlaku. Oke, next. Ya, Sinse tinggal 5 menit lagi ya Sinse ya. Oke deh, sip. Ya udah, lanjut. Next. Ya, saya kebut deh. Next. Nah, ini bekerja dan istirahat akan mempengaruhi fisik, otak, atau seks. Maksudnya apa? Next. Over fatigue fisik. Kalau kita terlalu lelah akan melukai limpa, menimbulkan malas, bicara, lemah, lesu, banyak keringat, dan melukai tubuh. Next.
Ini saya nggak bahas dulu ya. Next. Kalau terlalu sering pakai otak, terlalu kerja pakai otak akan melukai syie jantung dan sen jantung, menimbulkan jantung berdebar, susah tidur, lupa banyak mimpi, dan melukai qi limpa. Next. Kalau terlalu banyak seks akan melukai qi ginjal dan qing ginjal dan menimbulkan gejala-gejala berikut. Next. Kebanyakan istirahat juga nggak boleh. Tadi kan kebanyakan kerja ya. Tadi kebanyakan istirahat kan menimbulkan gejala berikut ini. Oke, next. Next. Hanyin. Hanyin ini adalah istilah khusus dalam TCM. Artinya apa? Berasal dari gangguan peredaran air. Ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Nah, itu ciri-cirinya. Terbentuk disebabkan 6 yin, 7 emosi, pola makan tidak teratur. Next. Jadi kalau nanti Anda dibilangin Shinsei Anda terkena Hanyin, nah sekarang Anda sudah mengerti. Atau Hanyin itu adalah seperti itu. Karakteristiknya menyumbat aliran qi, mempengaruhi metabolisme air, mudah menutup jantung dan jiwa, dan mudah bergabung dengan penyebab penyakit lainnya. Next. Lalu stagnasi Xie. Nah, itu suka kan Shinsei bilang, Anda kena peredaran darah tidak lancar. Nah, itu sebenarnya mengarah ke stagnasi Xie. Nah, jadi penyebabnya luka traumatik, stagnasi qi, defisiensi qi, dan sebagainya. Next. Ini karakteristiknya. Next. Ya, ini lebih penting sih saya ingin bahas selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi, apa sih karakteristiknya stagnasi Xie? Lokasi penyakit tetap tidak berubah. Nah, terus biasanya makin malam makin nyeri. Terus menolak ditekan. Jadi kalau ditekan, orang akan merasa sangat kesakitan. Lalu nih, ciri nyerinya seperti ditusuk-tusuk. Jadi jika Anda merasakan nyeri yang ditusuk-tusuk, nah itu nyaris pasti 100% sih stagnasi Xie. Lalu warna bengkak atau darah yang keluar, nah itu contoh pada luka darah haid. Ini gelap, biru, ungu, kehitaman, bahkan berbentuk gumpalan darah. Boleh Anda catat nih. Ini karena adalah gejala-gejala stagnasi Xie. Next. Batu, berupa pasir atau batu. Nah, ini tidak begitu saya bahas. Oke, next. Lain-lain. Apalagi penyebab yang lain? Next. Fisikal trauma. Contohnya, luka benturan, luka bakar, luka karena beku, gigitan binatang. Next. Cacing. Cacing pita, cacing gelang, dan cacing kremi. Next. Keracunan obat, overdosis, penggunaan yang salah, penggabungan obat yang salah, atau peracikan yang salah. Next. Kesalahan terapis, jadi ya semacam malpraktek ya, tapi bukan hanya malpraktek. Kalau malpraktek kan diagnosa salah, makalah makin memperburuk keadaan pasien. Ini ada salah satu lagi, terapis berlaku tidak menyenangkan ke pasien. Contoh misalnya, Anda kan pernah, Shinsei-nya galak lu. Nah, contoh kayak gitu, galak, menghina, mengabaikan, dan sebagainya. Membuat emosi pasien tersulut, pasien susah percaya dan pada terapis dan kesembuhan sulit tercapai. Next. Lalu yang terakhir adalah bawaan lahir. Nah, ini bisa karena saat kehamilan, Qing dan Xie yang diterima janin kurang atau ibu tertular penyakit menular ke anak atau ibu mengonsumsi obat-obat tertentu yang melemahkan janin dan pernikahan dari keluarga sendiri. Oke, next. Oke, terima kasih banyak telah memperhatikan Zoom saya pada hari ini dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Shinsei Sinta Amelia CMD ya atas materinya yang sangat luar biasa sekali ya. Ya, sangat lengkap dan detail ya, sangat lengkap dan detail ya tentang penyebab-penyebab penyakit dalam TCM. Ternyata banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada patogen 6 yin ya, ada 7 emosi, ya, lalu juga ada makanan ya, nah, masih banyak lagi ya, ada luka ya, ada racun, overdosis obat dan lain-lainnya. Nah, itu semua mempengaruhi fungsi organ dalam tubuh kita. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan bahwa nanti webinar pada siang hari ini akan diupload di YouTube Indo TCM Center ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kelewatan
bisa nanti nonton ini ya rekamannya di sini. Ya, lalu juga bisa untuk webinar-webinar TCM berikutnya, bisa follow juga Instagram atau Telegram Indo_TCM. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Sinse Sinta. Ya, saya lihat dulu. Ini banyak yang nanya sebenarnya, apakah boleh dibagi file materinya Sinse? Kenapa? Apakah boleh dibagi materinya, filenya? Oh, nah tanyalah kepada moderator. Ya nanti kita ini ya, nanti kita Ya, kita bagi teman-teman yang nanti kita bahas tuh, lihatnya bagi yang mau boleh kirim tulis emailnya di ini aja ya. Emailnya ke indotcm88@gmail.com, nanti akan kita reply. oke. Ya kalau jadi nanti kita bahas tuh sama Sinse. Ya indotcm88@gmail.com ya, nanti dikasih aja apa judulnya, minta PPT Sinse Sinta gitu, misalnya gitu ya. Ya ke indotcm88@gmail.com ya. Nanti emailnya ke situ aja. Oke, berikutnya ada pertanyaan Sinse dari Yanto. Ya, Dokter Sinta mudah tersinggung, apakah termasuk di 7 emosi? Terima kasih. Lalu emosi yang tak menetap, yang susah berhubungan seperti autisme, itu termasuk yang mana? Nah, terima kasih. Saya jawab ya. Tadi pertanyaannya agak sinyalnya putus. Benar nggak pertanyaannya adalah mudah tersinggung termaksud dalam yang mana gitu, Ya, betul? ya betul. Iya. Ya, Jadi betul. mudah tersinggung kalau dalam 7 emosi, namanya juga tersinggung ya. Jadi termaksud dalam marah. Lalu kalau autisme, nah jadi autisme itu adalah istilah medis ya, jadi istilah kedokteran. Jadi sama seperti misalnya bertanya stroke, lalu bertanya tentang insomnia gitu. Jadi itu semua adalah istilah medis. Nah, jadi termasuk yang mana? Jadi, nah kalau itu harus kita periksa menurut ilmu sinse, yaitu diagnosa. Nah, ini cuman saya nggak bahas ya di sini karena saya bahaskan penyebab penyakit TCM. Nah, jadi itu harus dibahas secara diagnosa. Nanti akan keluar sindromnya. Jadi masuk sindrom yang mana gitu. Misalnya sindrom defisiensi C gitu misalnya, atau defisiensi C dan sebagainya gitu. Jadi ada perbedaan gitu. Jadi saya tidak bisa langsung mengklasifikasikan termasuk yang mana gitu. Gitu. Baik, Lalu terima kasih. terima kasih. Berikutnya Sinse ada pertanyaan dari Arfan Islam Sungkar. Izin bertanya, kalau wabah di zaman dahulu itu biasanya durasinya berapa lama dan bagaimana orang-orang dulu mengatasinya? Lalu ada yang kedua, bagaimana puasa yang rutin dilakukan dalam pandangan TCM yang baik untuk kesehatan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya sih kita sebagai orang zaman sekarang harus sangat bersyukur ya. Orang zaman dulu nggak kenal APD, nggak kenal masker. Mungkin kenal tapi nggak secanggih sekarang ya. Jadi kalau ditanya lama atau ringan, apa lama atau sebentar, yaitu saya rasa sih cenderung lebih lama ya, cenderung lebih lama dan cenderung lebih susah dibandingkan oleh zaman kita gitu. Kalau dalam literatur yang saya baca sih kebanyakan cenderung susah ya, karena biasanya kalau mereka kena wabah itu mereka panik sekali gitu. Memang di zaman sekarang juga, tapi sepertinya di zaman sekarang itu karena lebih modern gitu, terus lebih berpengalaman dibanding zaman dulu tuh jauh lebih baik ya. Jadi terus kalau misalnya dibilang lebih lama atau lebih sebentar, rasanya susah dibilang juga gitu, karena biasa yang tadi saya katakan kan tergantung oleh 4 faktor. Misalnya gini, perang. Perangnya 3 tahun, wabahnya juga bisa 3 tahun gitu. Perangnya setahun juga, wabahnya juga cuma bisa setahun gitu. Jadi nggak tentu. Nah gitu. Terus kalau misalnya orang menanganinya dengan apa? Orang menanganinya ya itulah dengan keterbatasan, dan makanya tuh
susah lah untuk ini kan. Makanya tadi saya juga katakan saya nggak terlalu ngebahas soal wabah karena kalau dalam etika SINSE sendiri biasanya kalau sudah menyangkut wabah ya kita biasanya akan berikan ke yang lebih inilah apa sih ke rumah sakit dan sebagainya gitu ya. Kalau zaman dulu ada sejarah yang mengatakan bahwa abad ke-16 itu sudah ditemukan vaksin. Cuman nggak ada catatannya. Vaksin pertama di dunia ditemukan di China zaman dinasti Ming. Nah itu sudah ditemukan si vaksin gitu. Jadi ya pasti orang zaman dulu sudah punya cara sih untuk melawan wabah ya. Oke, lalu tadi maaf puasa, sorry moderator. Ya, puasa yang rutin, yang baik untuk kesehatan secara TCM itu seperti apa? Terima kasih. Kalau menurut TCM, yang paling penting adalah seimbang. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi seimbang. Asal bisa melakukan secara seimbang, itu oke. Jadi, harmonis, yang penting harmonis. Terima kasih. Ya, terima kasih, Sinta Sinta. Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Zainal Abidin. Mau bertanya, kalau ada garis-garis kebiruan di kaki sampai terjadi varises, itu diagnosa TCM-nya apa dan bagaimana terapi TCM-nya? Terima kasih. Jadi tadi saya sempat menyebabkan kalau stagnasi shade itu akan mudah menimbulkan warna biru kehitaman. Nah, itu jadi kalau misalnya dari gejala yang tadi saya dengar, maka ya garis-garis biru ya gitu. Jadi varises itu sih varises adalah istilah medis. Nah, jadi saya berdasar pada gejalanya saja gitu. Ilmu SINSE berdasar pada gejala yang tampak saja. Nah, itu apa namanya? Kalau dari gejala yang tampak adalah stagnasi shade. Terapinya adalah dengan yaitu menghilangkan stagnasi shade. Nah, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sinta. Nah, berikutnya dari pertanyaan dari Metasari. Bagaimana cara kita mengendalikan 7 emosi menurut TCM? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini kalau dalam apa namanya ilmu 5 unsur ya, cuman kita kan nggak bahas nih. Jadi ada dalam TCM ada teori yang namanya 5 unsur atau Wusing. Nah, itu 7 emosi itu bisa termasuk dalam 5 unsur itu nanti. Nah, itu pada saat 5 unsur itu ada istilah yaitu saling membantu, saling mengekang, dan sebagainya. Nah, emosi-emosi itu terkelompok sendiri-sendiri berdasarkan 5 unsur tersebut dan ada jadi emosi yang satu mengekang emosi yang lain kalau dalam 5 unsur. Nah, jadi gampangnya begini, karena saya tidak menjelaskan 5 unsur di sini, jadi gampang ini. Misalnya kita ada kelebihan emosi satu nih, misalnya banyak berpikir. Nah, kalau dalam 5 unsur, itu harus digunakan unsur yang mengekang perasaan tersebut. Nah, dalam hal ini adalah marah. Jadi, marah itu harus digunakan untuk mengekang perasaan takut, banyak berpikir atau khawatir itu. Jadi, saling mengekang dengan perasaan. Jadi, dalam TCM yang digunakan adalah satu, melakukan apa sih namanya pengekangan atau pembantuan berdasarkan teori 5 unsur. Nah, terhadap 7 emosi. Itu. Yang kedua adalah dengan ya terapi-terapi yang untuk mengharmoniskan perasaan tersebut. Jadi misalnya yang kelebihan dikurangin gitu, yang kekurangan ditambahkan gitu. Jadi itulah cara-cara untuk mengatasi gangguan emosi yang berkelebihan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya dari pertanyaan dari Miwilasih. Dokter Sinta, untuk menghilangkan sindrom lembab dan menyerang bagian bawah, bagaimana cara menghilangkan sindrom lembabnya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi kita harus menggunakan terapi-terapi TCM ya. Nah, ini sih kita nggak bahas sekarang, tapi ya oke lah kita bahas sedikit. Jadi ya cara untuk menghilangkan sindrom lembab yaitu terapinya dengan membuang lembab. Jadi kita menggunakan herbal. Contohnya nih kalau herbal adalah herbal yang membuang lembab. Gitu.
Jadi kita menggunakan herbal-herbal yang membuang lembab. Contoh herbal yang membuang lembab itu adalah jali-jali. Itu contoh, salah satunya contoh. Tapi emangnya itu doang yang bisa? Enggak, itu salah satu contoh aja. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinse. Berikutnya ada dari Tony Wijaya. Apakah TCM itu pengobatannya semuanya herbal? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oh enggak, jadi TCM itu namanya adalah Traditional Chinese Medicine, yaitu pengobatan yang berdasarkan pengobatan Chinese yang berdasarkan tradisional. Nah, tradisional yang kita tahu apa? Ada herbal, lalu ada tuina. Tuina itu apa? Tuina itu pijat, massage berdasarkan ilmu TCM. Nah, itu jadi pijat, massage. Ada akupuntur, lalu ada juga ada dengan gerakan. Contoh dengan Tai Chi. Nah, jadi menyembuhkan bisa dengan gerakan, yaitu Tai Chi. Nah, dan sebagainya. Jadi ada banyak ya gitu. Ada dengan kop, contohnya seperti bekam ya, bekam itu contoh misalnya kayak bekam kering gitu. Nah, bekam kering kan Anda semua sudah pada tahu gitu. Dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinse Sinta. Berikutnya ada pertanyaan dari bahasa Mandarin dari Amitovo. Terima kasih Pak Arya Pranando dan Ibu Sinta atas pembagian ilmunya. Dalam TCM, apakah mengenal akan parasit dan bagaimana cara penanganannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dalam TCM tidak mengenal adanya parasit, tapi yang dikenal ada satu sih, cacing. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan adalah cacing. Jadi parasit yang dikenal adalah cacing. Jadi seperti cacing kermi, cacing gelang, cacing pita dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak virus, bakteri, nah itu nggak dikenal. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinse Sinta. Berikutnya ada pertanyaan dari Bayu Jagatnata. Tanya Sinse, kalau dalam medis barat kan ada istilah detoksifikasi. Bagaimana kalau dalam TCM? Oh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau detox ya dalam medis barat ya, jadi ya mungkin nggak terlalu mirip ya, tapi ya dimirip-miripin lah. Ada juga sih dalam TCM. Jadi contoh misalnya orang ini sudah terlalu kelebihan apa? Misalnya kelebihan makan. Itu bisa kita dengan cara satu pertama ya yang kelebihan makannya itu misalnya dia kelebihan makan lemak, itu kita jangan lagi makan itu, jadi dilarang makan itu. Lalu diganti dengan makanan-makanan yang sifatnya apa sih namanya menetralkan semua pengaruh buruk dari makanan yang pernah ia makan gitu. Jadi dengan herbal atau terapi makanan itu bisa dilakukan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinta Sinta. Berikutnya dari George S. Kencana. Saya dari George Bali mau tanya dong sama Sinsem. Oh, ini mau tanya langsung ya Pak George ya? Silakan. Iya, boleh. Selamat siang, Sisi Amelia. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Apa kabar? Ya, baik-baik. Saya mau nanya nih, apa singkat-singkat. Ini kan katanya kan kalau mengenai dari sisi barat kan nggak ada namanya virus ya. Nah, Ya. ini kan kalau COVID kan itu kan virus ya, kalau menurut barat ya. Nah, Ya. sedangkan kalau menurut TCM itu apa ya sebenarnya? Oh, mohon maaf, Pak. Saya udah janji, saya tidak akan membahas soal itu. Oh, enggak, bukan. Saya mau tahu apa secara umumnya itu jadi apa? Itu virus kah atau bukan? Pokoknya dalam TCM kita nggak mengenal virus gitu loh, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi yang sudah saya uraikan di sebelumnya gitu. Pokoknya kalau ada penyakit seperti flu gitu atau campak atau cacar, yaitu nggak kenal virus kalau dalam TCM. Nggak kenal ya? Oh, oke. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Yeah. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Galaxy, ini nggak ada namanya nih, Galaxy J7 Core. Tanya Sinse, kalau di TCM tidak dikenal namanya virus dan bakteri, lalu apa fungsi masker itu bisa dianggap salah satu cara mencegah patogen masuk ke tubuh melalui hidung, dan mana saja bagian tubuh yang perlu dilindungi agar terhindar dari patogen, seperti patogen angin dan sebagainya selain menutup hidung?
Sorry, aku kurang ngerti pertanyaan maksudnya apa ya. Jadi gini, Sinte. Kan dalam TCM tidak dikenal namanya virus atau bakteri. Nah, apakah fungsi masker itu bisa dianggap salah satu cara mencegah patogen luar yang masuk melalui hidung atau bagaimana saja yang perlu dilindungi, seperti patogen angin. Lalu kalau misalnya mau melindungi tubuh dari patogen, maaf. Kalau misalnya mau melindungi tubuh dari patogen angin, misalnya nih, ya, mau tahu dong caranya gimana nih melindungi tubuh dari patogen angin gitu ya. Misalnya nih, contoh yang paling gampang ya menghindari angin langsung yang bersangkutan. Angin apa? Angin langsung, bener-bener angin. Contoh, angin AC yang nyorot ke kita, angin kipas angin yang nyorot ke kita. Bahkan ketika naik motor, terus habis itu lewat jalan layang, anginnya gede. Nah, itu termasuk angin yang begitu juga. Saya pernah pengalaman berapa banyak ya dengan pasien yang misalnya kena stroke gitu atau Bell's palsy karena angin langsung, dan mereka biasanya punya pengalaman seperti ini. Misalnya dia terlalu lama disorot kipas angin, terus kipas anginnya terus ke muka. Nah, jadinya lumpuh muka gitu. Atau misalnya dia terus-terusan kena AC terus, kena angin AC terus. Jadi timbullah lumpuh muka gitu dan sebagainya gitu. Contohnya ya menghindari langsung, kayak misalnya dingin juga menghindari dingin langsung, itu sih udah paling gampang dah ya. Karena kan dia datangnya dari luar, jadi kita menghindari itu. Terus kalau musim gimana? Ya kalau musim ya makanya kita harus lebih memperkuat stamina dalam tubuh kita, karena musim itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita lawan ya gitu. Itu kan adalah dari Tuhan. Jadi ya apa yang kita bisa lakukan adalah memperkuat dalam tubuh kita supaya nggak gampang terkena masalah dari patogen luar tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Sinta. Oke, berikutnya ada dari Pak Tony Wijaya. Oh, ini untuk berobat dengan Sinta prakteknya di mana? Gimana ya? Apa langsung hubungi saya aja, Pak? Langsung aja ya, nanti kan ada di ini ya, di PPT-nya ya, di pertama. Iya, terima kasih banyak. Lihat lagi. Ya, jadi bagi yang ingin langsung menghubungi Sinta boleh ya langsung WA ya ke nomor yang ini. Ya, atau bisa juga melalui Instagramnya ya @sinta. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin bertanya secara lisan, silakan. Oke. Oh, ini ada lagi dari Yeti. Ini bertanya Sinse, kalau emosi yang telah melukai seseorang sejak kecil, bagaimana cara terapinya menurut TCM? Contoh, seorang anak yang sering diintimidasi oleh orang tuanya, sehingga ketika dewasa menjadi pribadi yang penakut dan tidak percaya diri. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau itu karena namanya sejak kecil ya, berarti sudah lama gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya sih sama dengan yang tadi saya uraikan, yaitu misalnya dengan pengekangan atau pembantuan sifat 7 emosi yang berdasarkan teori 5 unsur atau pengharmonisan masing-masing emosi. Nah, selain itu karena dia dari kecil, jadi terapinya akan memakan waktu. Jadi siaplah untuk memakan waktu. Jadi nggak mungkin bisa didapatkan dari 1 hari, 2 hari gitu atau 1 minggu, itu mungkin butuh waktu. Nah, jadi harus sabar dan tekun dalam itu semua gitu. Bisa kan? Bisa. Dan satu lagi, pasien harus ada positive thinking. Jadi kayak misalnya, enggak lah, aduh, nggak bisa. Nah, kalau yang seperti itu, nggak akan bisa. Karena 7 emosi itu benar-benar berhubungan dengan emosi pasien sendiri. Jadi jalan pikiran dia sendiri. Ini sangat dipengaruhi. Jadi kalau pasiennya udah berasa nggak bakal baik, ya udah nggak usah lah gitu. Tapi kalau dia semangat, oke, pasti dia bisa disembuhkan. Bahkan mungkin lebih cepat dari dugaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Sinta. Masih ada lagi dari Yanto. Apakah di TCM ada dipakai jahe dalam penanganan cacar? Saya pernah dengar jahe dipadukan dengan Trina di Taiwan. Tapi dia tidak sebut praktisi TCM.
Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu jadi kalau cacar itu juga ya sebenarnya sama seperti istilah-istilah medis lainnya. Jadi harus kalau dalam pemeriksaan TCM harus berdasarkan pemeriksaan TCM dulu, lalu dikelompokkan dia kena sindrom apa. Jadi nggak boleh langsung patokan jahe, oh buat cacar semua, nggak bisa gitu. Jadi tergantung sindromnya cocok atau enggak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sinse Sinta. Oh, ini ada Yeti bertanya lagi. Kalau begitu di TCM juga ada terapi psikologis kah, Sinse? Oke, terima kasih. Ada. Cuman memang ya entah kenapa saya juga nggak ngerti ya. Di Indonesia nggak terlalu ditekankan tapi kalau di China ada. Jadi di China ada satu bagian. Jadi apa namanya? Satu bagian yaitu TCM psikosomatis. Jadi psikosomatis adalah penyakit jiwa dan tubuh yang sangat berhubungan. Nah, itu maksudnya apa nih? Penyakit ini psikosomatis artinya misalnya gini. Anda terkena sakit perut, tapi Anda cek semua badan Anda tidak ada masalah. Jadi apa yang masalah? Masalahnya adalah pada pikiran Anda sendiri. Pikiran Anda lah yang menyebabkan sakit perut itu. Nah, itu namanya psikosomatis. Nah, itu ada di cabangnya di China gitu. Jadi ada satu cabang tersendiri. Nah, tapi di Indonesia mungkin kedepannya bisa ada dibuka bagian itu gitu. Jadi bisa sebenarnya, bisa sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Sinse Sinta. Ya, psikosomatis. Ya, psikosomatis. Jadi penyakit yang timbul karena pikiran. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Masih ada sedikit waktu, kurang lebih 10 menit. Atau ada yang ingin bertanya secara lisan juga silakan. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Mungkin Sinta ada yang mau ingin ditambahkan lagi? Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi ada yang kurang gitu, atau ada yang belum saya sempat jelaskan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ada yang saya salah bicara, baik sengaja atau tidak disengaja, saya sih nggak bakal sengaja sih, maksudnya secara tidak sengaja. Nah, oke. Secara tidak sengaja itu saya juga sangat saya mohon maaf. Ini pengalaman pertama saya dengan webinar dengan Zoom dan tapi saya di atas segalanya saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan webinar saya ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Arya Prananando yang telah memberikan saya kesempatan untuk hari ini. Itu aja sih yang mau saya tambahkan. Ya. Sebenarnya TCM ini adalah ilmu yang sangat luas ya. Kalau mau dibahas dalam waktu sekian akan sangat sulit sekali. Saya aja belajar di China itu 5 tahun gitu. Nah, kalau Pak Arya ditambah lagi 3 tahun nih ya Pak Arya ya. Nah, itu jadi panjang sekali perjalanan kita dalam mempelajari TCM gitu. Jadi ini saya hanya membahas ya benar-benar singkat banget gitu. Terima kasih. Ya, Sinse mungkin ini pertanyaan terakhir ya Sinse ya. Ada Oke. Yanto. Ya, bagaimana TCM dikaitkan dengan fisiologi? Apakah dihubungkan dengan liver dan empedu serta kemarahan? Lalu apakah dalam TCM ada alat pengukur secara tradisional? Kalau sorry boleh diulang lagi, soalnya saya mendadak lagi hujan, takutnya nggak ada sinyal ya. Jadi bagaimana TCM dikaitkan dengan ini organ tubuh secara fisiologi? Oh, oke. Jadi apakah ada alat ukur dalam TCM? Kalau medis kan banyak alat ukur, lalu TCM mengukurnya bagaimana? Kalau TCM, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau TCM ada juga organ, tapi organnya itu memiliki fungsi yang berbeda dengan medis barat. Jadi makanya namanya juga organ cangfu gitu. Dan pemeriksaannya juga berbeda dengan medis barat. Yang saya sudah baca sih kemajuan-kemajuan zaman ya telah membantu, misalnya ada mesin pendeteksi peraba nadi dan sebagainya ya. Cuman itu sudah teknologi. Tapi kalau secara tradisional
Jadi sebelum ditemukan mesin-mesin gitu. Jadi sebelum ditemukan teknologi, jadi ya pasti pemeriksaannya tanpa teknologi. Nah, bagaimana cara Shinsei mengukur mengukur massa dalam pasien? Nah, itu nah ini emang di luar jalur, jadi ini masuk ke ilmu diagnosa, yaitu dengan 4 cara pemeriksaan, yaitu pengamatan, bertanya, mendengar dan menghidup, dan perabaan. Perabaan yang di sini termasuk perabaan nadi. Nah, itulah cara Shinsei mengukur masalah dalam tubuh pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih Shinsei Sinta. Oke, mungkin sekian dulu. Ini sebelum kita akhiri, mungkin Shinsei Sinta bisa buka videonya supaya bisa orangnya. Terima kasih. Ya. Oke, agak gelap ya. Oh, udah. Ini saya foto dulu. Oke, tadi ada yang bertanya ya, WA-nya Shinsei Sinta, nih saya buka lagi. Jadi bagi teman-teman di sini mungkin ada yang ingin konsultasi dengan Shinsei Sinta, boleh, beliau praktek di Jakarta. Ya bisa langsung aja WA ya di sini. Ya 0851 000 86 155. Atau bisa juga follow Instagramnya @shinseisinta. Ya. Kalau tadi ada juga yang bertanya, ya Shinsei Sinta, apakah akan ada buka kelas TCM? Ya, Selama pernah ya, pernah ngajar ya di sini ya. Ya, gimana Shinsei? Selama dapat undangan dari Bapak Arya Prananando. Ya nanti mungkin kita lihat ya Shinsei Sinta apakah akan mengajar lagi ya, kita lihat ya, sebab beliau sendiri memang rajin ya dan aktif mengajar ya di STAB Nalanda ilmu Shinsei dan Usada maupun di kursus Shinsei Chandranaya ya. Oke, lalu terakhir ya mungkin bagi yang tadi kelewatan bisa lihat di YouTube ya, nanti ada rekamannya kita upload di YouTube di Indonesia Center. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar Indonesia Center berikutnya. Terima kasih juga kepada Shinsei Sinta Amelia CMD atas waktunya. Ya. Terima kasih Dr. Arya, terima kasih Shinsei Amalia. Ya.